wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Caca. Di sini aku sebagai host Muslimah Laptop 1.0. Tema yang kita akan bahas hari ini adalah tentang skripsi, S2, dan organisasi dari mahasiswa Mestek yang aktif di UKM. Narasumber kita yang sangat inspiratif ini yaitu Kak Aji. Tolong pertanyaan pertama. Mungkin diawali dari latar belakang utamanya adalah keinginan aku untuk lanjut S2. Jadi itu juga di latar belakangnya juga dari keinginan orang tua yang memang menginginkan aku untuk menjadi seorang pengajar gitu. Nah jadi dulu itu cita-citaku bukan jadi seorang pengajar gitu, jadi guru atau dosen dan lain sebagainya. Namun orang tua itu menginginkan aku jadi seorang pengajar seperti itu. Nah kemudian setelah itu atas keinginan orang tua tersebut, walaupun tidak secara eksplisit itu memberitahukan untuk keinginannya, namun dari sejak saat itu aku akhirnya memutuskan untuk bercita-cita sebagai seorang pengajar. Nah kemudian setelah itu setelah masuk S1 itu sudah memutuskan bahwa setelah S1 aku bakalan langsung lanjut S2 seperti itu. Tapi pada saat itu belum ada gambaran nih kenapa harus kemana gitu S2-nya untuk kemana, terus program studi apa dan sebagainya. Kemudian setelah itu pada semester 4 ya, atau awal semester 5 atau kurang juga. Nah itu ada sosialisasi dari FEB gitu ya, ada sosialisasi terkait dengan program fast track ini. Nah pada saat itu aku tertarik, terus ikutlah sosialisasi tersebut. Padahal pada saat itu kan aku belum bisa daftar, belum bisa ikut lah gitu kan. Nah pada saat semester 5 itu aku ikut sosialisasinya, kemudian ternyata benefitnya lumayan banyak juga gitu. Benefitnya lumayan banyak dan juga lumayan meringankan orang tua aku juga nantinya dan juga mempersingkat waktu studi aku. Nah kemudian atas dasar alasan-alasan tadi, mulai dari orang tua, kemudian juga benefit-benefit yang didapat dari program FSR tersebut, akhirnya memutuskan aku untuk mempersiapkan semenjak saat itu. Jadi semenjak ada mengikuti sosialisasi tersebut, aku langsung mempersiapkan apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan, syarat seperti apa saja, itu aku penuhi sejak saat itu. Sehingga pada semester 6 itu kan udah dibuka buat angkatanku, aku memutuskan buat ambil gitu, buat coba gitu. Walaupun pada saat itu juga belum terlalu belum terlalu pede juga gitu kan, karena satu prodi itu hanya 3 gitu kan yang diterima gitu pada saat itu. Tapi alhamdulillah karena mungkin tadi ya ridho orang tua balik lagi, karena atas dasar keinginan orang tua, kemudian juga orang tua juga ridho, pada akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah mudahkan gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan tips-tips akademiknya, mungkin ada temanku yang lebih punya kapasitas gitu kan. Tapi mungkin di sini aku juga sharingnya terkait dengan dari sisi kita sebagai muslimah, dari sini kita sebagai mahasiswa muslim gitu kan, bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai Islam, gimana kita mengedepankan ridhonya Allah, ridhonya orang tua gitu kan, sehingga dengan alasan-alasan tadi yang pada akhirnya memudahkan kita untuk menjalaninya seperti itu. Mungkin tanpa program fast track pun mahasiswa pasti ketika memutuskan aktif berorganisasi di tahun ketiga itu agaknya menantang gitu kan, meskipun tidak dengan program fast track. Nah pada saat itu pun sama, karena pada saat awal kepengurusan di tahun ketiga di UMKI itu kan saya belum memutuskan untuk fast track gitu kan, belum tahu juga. Akhirnya memutuskan buat daftar lagi deh di UMKI kayak gitu, aktif lagi deh di UMKI. Nah mungkin ya salah satu sedikit cerita bahwa
memutuskan berorganisasi di tahun ketiga ini pada awalnya adalah keputusan yang aku sedikit sesali gitu, tapi pada akhirnya keputusan tersebut menjadi keputusan yang aku sangat syukuri sampai pada akhirnya gitu, karena ternyata begitu banyak hikmah yang Allah kasih, bukan mulai dari hikmah yang Allah kasih keluarga dan keluarga juga yang Masya Allah baik-baik banget. Terus juga kita mau ketika kita melibatkan Allah pasti Allah mudahkan. Nah kemudian ini juga mungkin tips ya buat teman-teman bahwa opini yang mengatakan bahwa kuliah sambil organisasi, aktif organisasi di tahun ketiga, apalagi itu bisa menyebabkan telat lulus gitu kan. Biasanya kan opini orang pasti kayak gitu ya. Terlalu aktif di organisasi menyebabkan kita tuh nanti telat lulus dan lain sebagainya gitu. Tapi menurutku itu gak benar teman-teman. Ketika kita memang meniatkan aktif kita di organisasi itu memang untuk kebermanfaatan, memang untuk Allah gitu kan, memang untuk ridhonya Allah, itu pasti Allah mudahkan, pasti ada jalannya aja. Sampai semenjak saat itu ketika aku mulai menyadari bahwa ternyata setiap hal kecil itu hikmahnya besar banget gitu kan, setiap hal kecil itu pasti ada hikmahnya, sampai di titik dimana ketika antrianku nggak disobot aja tuh udah bersyukur gitu, ya Allah aku habis aku mungkin melakukan kebaikan cuma 5 menit tapi Allah mudahkan satu hari itu gitu kan, Allah mudahkan urusanku di satu hari itu kayak gitu sih. Oke, mungkin terkait mengatur waktu dan energi gitu ya. Mungkin terkait energi juga saling keterkaitan ya keduanya. Ketika waktu kita teratur dengan baik gitu kan, kita mengaturnya dengan baik, pasti energi kita pun akan selalu baik. Meskipun mungkin ada suatu masa di mana kita bakalan capek, itu manusiawi, kayak kita capek, kita butuh waktu sendiri, kita butuh istirahat, itu manusiawi. Namun di samping hal itu, mungkin ketika tips ya, mungkin ini sharing aja sih ini sharing aja terkait dengan mengatur waktu. Mungkin kalau yang aku lakukan sejauh ini adalah menyusun jadwal, menyusun apa aja yang harus aku kerjakan, tidak harus sesuai jadwal, tapi disesuaikan, tadi diusahakan dan disesuaikan dengan prioritasnya gitu, mana yang paling mendesak, mana yang paling harus didahulukan, yang diutamakan. Kemudian juga ketika waktu kita sudah teratur, tentunya energi kita gitu kan, ketika waktu urusan kita teratur dengan baik, maka energi kita di hari itu pun akan ikut baik gitu kan, balik lagi libatkan Allah di setiap urusan kita, maka waktu kita pun akan teratur gitu kan, akan diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa kayak gitu. Nah mungkin aku sedikit sharing juga, aku dulu pernah nyoba di mana dalam aku mengawali hari dengan hal yang baik dan aku mengawali hari dengan kesiangan dan lain sebagainya gitu kan. Ketika aku mengawali hari dengan aku bangun subuh, aku tahajud, bangun subuh, kemudian nggak tidur lagi habis subuh, kemudian nanti sholat duha, surat, pokoknya diawali dengan hal baik di pagi hari. Itu dalam satu hari itu Allah mudahkan semua urusannya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa coba gitu ya, kayak eksperimen untuk diri sendiri aja agar lebih sadar gitu ya, bahwa ternyata Allah itu sebaik ini gitu kan. Nah terus di hari yang lain aku coba dimana aku mengawali hari dengan kayak kesiangan, kemudian nggak sholat duha dan lain sebagainya, maka di hari itu pun kayak meskipun sebenarnya padahal tugas-tugas kita atau amanah kita tuh sedikit gitu kan, nggak sepadat biasanya, tapi rasanya tuh kayak nggak cukup aja dalam satu hari itu, ya itu waktunya tadi nggak berkah gitu, karena diawali dengan jika diawali dengan kebaikan gitu, maka dahulukan dulu hak-hak Allah, maka Allah akan merapikan hidup kita gitu, merapikan hari-hari. Oke, mungkin cara untuk
tetap memaksimalkan ibadah gitu ya di tengah kesibukan. Nah, yang paling utama adalah carilah lingkungan yang baik gitu. Carilah lingkungan yang memang mendukung kamu untuk bisa istiqomah di jalan kebaikan. Nah tadi, kenapa aku memutuskan untuk tetap ada di UKMKI gitu kan, meskipun di tengah kesibukan dan lain sebagainya. Karena UKMKI bisa memberikan aku lingkungan, memberikan aku keluarga yang baik gitu kan, yang saling mengingatkan, yang enggak menyepelekan sholat gitu kan, yang mengingatkan ibadahnya nggak cuma ibadah wajib aja gitu kan. Nah yang pertama mungkin itu lingkungan yang baik, dan yang kedua adalah balik lagi ke yang tadi, dahulukan hak-haknya Allah. Itu insya Allah pasti Allah mudahkan, pasti Allah kasih jalan, Allah pasti kasih kemudahan untuk kita menjalankan ibadah-ibadah tadi gitu kan. Meskipun dalam kepadatan yang sepadat apapun, ketika kita melibatkan Allah, itu Allah pasti kasih waktu gitu kan, kasih jalan gitu kan, untuk memudahkan kita untuk tetap itu sih. Motivasi yang terbesar tentunya kita sebagai muslim dan muslimah ya, tentunya motivasi yang terbesar adalah mencari ridhonya Allah. Itu udah pasti, dan itu nggak bisa kita jadikan di nomor sekian gitu kan, itu yang harus didahulukan. Terus yang kedua adalah buatku adalah orang tua, karena orang tua itu benar-benar yang memang mengurus kita dari kecil, memberikan kita fasilitas-fasilitas yang memang menunjang kita, dan mungkin sedikit info juga ya, kalau orang tua aku bukan berasal dari keluarga yang akademisi gitu kan, atau seorang guru, seorang pegawai yang formal gitu, yang kantoran. Enggak, orang tua aku bukan dari akademisi dan sebagainya. Nah maka dari itu yang menjadi motivasi aku untuk orang tua aku itu pengen pendidikan anak-anaknya terjamin dan diusahakan dengan sangat baik gitu kan, diberikan fasilitas yang baik dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu yang menjadi motivasiku terus menerus gitu kan, sedari kecil bahwa aku belajar, aku berprestasi di kelas, di sekolah. Itu motivasi terbesarnya adalah untuk orang tua, dan mungkin dari situ, karena tadi ya, ridhonya orang tua itu kan ridhonya Allah juga gitu. Nah, jadi dari situ maka setiap kegiatan atau setiap urusan yang aku lakukan ketika melibatkan Allah, dan juga ketika motivasinya dari orang tua tadi itu, alhamdulillah Allah mudahkan untuk selamanya. Mungkin itu sih yang paling aku pegang gitu. Kak Elis, aku mau tanya, setelah tahu untuk MLP ini, setelah tahu untuk MLP apa ya? Setelah tahu untuk MLP menginspirasi.